Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, hadirin jamaah rahimakumullah, monggo kita lanjutaken ngaji kitab Wasiatul Mustafa. Saderengipun monggo kita maos Fatihah ingkang kita hadiahaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor kali kita hadiahaken dumateng Asy-Syaikh Abdul Wahhab As-Sarani ingkang nomor 3 kangge hajat kita sedaya. Mugi-mugi sedaya hajat panjenengan digampilaken kalian Gusti Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutaken halaman 8 ya. 1 2 3 4. Baris keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, hey Ali, nasihati Rasulullah. Ahabbul ibadi utawi luwih kinasiyane kawula. Ilallahi maring Gusti Allah. Iku abdun kawula sajidun kang sujud. Yaqulu kang ngucap sapa kawula fi sujudihi ing dalem sujude wong. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbi du pangeran kula inni setuhune kula iku zalamtu nganingoyo kula nafsi ing awak kula. Faghfirli mongko mugi ngapura panjenengan li ing ingsun ing kula zambi ing dosa kula. Fa innahu mongko stune kelakuan la yaghfiru ora bisa ngapura adzunuba ing pinten-pinten dosa kula illa anta kejaba panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, hai Ali, ahabbul ibadi, hamba-hamba Allah yang dicintai, hamba Allah yang paling dicintai ilallahi mungguhi Gusti Allah. Hamba yang paling dicintai Allah itu adalah abdun sajidun, hamba yang bersujud. Yaqulu, yang berdoa ketika sujudnya itu, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, niki. Dari nasihat Nabi datang Ali niki kita saged mangertos pilih kondisi yang paling dicintai Allah terhadap hambanya itu adalah ketika bersujud. Bersujud. Nopo kok sujud itu adalah tempat yang paling atau hamba yang paling dicintai? Karena sujud niku nopo nyeleaken, ndeleh semua kemanusiaan manusia. Jadi nilai kemanusiaannya itu di hadapan Allah itu sudah betul-betul habis. Dan memang manusia diciptakan oleh Allah itu untuk apa? Untuk beribadah. Tujuan utama manusia diciptakan di dunia ini adalah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa
liya'budu. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin itu kecuali untuk beribadah. Ibadah yang paling istimewa itu nggih salat itu. Ibadah yang paling istimewa itu ya salat itu. Lah di salat itu ibadah yang paling utama dari salat itu adalah sujud itu. Sampai-sampai Rasulullah itu pernah bersabda, ya, datang sinten niku Rabi'ah. Ya. Rasulullah pernah bertanya kepada Rabi'ah, Rabi'ah, kamu sudah lama mengikuti aku, ya. Sekarang saya beri kesempatan kamu untuk meminta kepadaku. Umpami panjenengan disuruh minta datang Rasulullah, ya, minta nopo. Nabi yang jelas, permintaan Nabi kepada Allah itu yang jelas dikabulkan. Panjenengan diberi kesempatan minta kepada Rasul, yang Rasul mendoakan kepada Allah. Rabi'ah, saat itu Rabi'ah yang minta. Rabi'ah, mintalah, akan aku mintakan kepada Allah. Rabi'ah pikir, minta apa ya? Gitu. Minta apa ya? Ini panjenengan kinten di suwun Rasulullah minta ngoten. Minta napa, Pak? Selama alhamdulillah saya, yang siwalan saya. Ya, kadang-kadang ini sumber yang meminta itu yang pasti akan dikabulkan permintaannya itu. Giten-giten ibu-ibu di suwuni ngoten minta napa, Bu? Oh, rezeki yang banyak, alhamdulillah. Rezeki yang banyak terus. Kula tanggel ibu-ibu Napa, Bu? Nyuwun napa, Bu? Nen? Oh, kesehatan yang baik, kesehatan yang baik. Jadi permintaan itu kemudian dijawab oleh Rabi'ah itu, Nabi, saya minta, saya pingin menemani panjenengan di surga. Luar biasa. Loh, napa? Oh, ya inilah generasi sahabat itu begitu. Generasi sahabat itu begitu. Permintaan dunia itu walaupun menurut kita banyak, tapi munggui orang yang betul-betul orientasi hidupnya untuk akhirat itu kecil. Dunia itu mungkin dinikmati pinten tahun. Sebentar. Tapi kalau akhirat itu akan selama-lamanya, Sehingga Rabi'ah itu menjawab kepada Rasul, as'aluka murafaqataka fil jannah. Saya ingin mendampingimu, menemanimu di surga nanti. Kemudian apa no penjaluan maneh, kata Rasulullah. Awa ghaira dzalik, apa ada permintaan lain selain itu? Rabi'ah itu jelas menjawab, enggak, wis itu aja cukup. Minta itu saja. Di permintaan yang sangat luar biasa itu ya, itu tadi, masuk surga. Itu orang yang orientasi hidupnya untuk akhirat. Ya. Kemudian Rasulullah menjawab, fa'a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Maka kalau kamu ingin mendampingi aku di surga nanti, perbanyak sujud. Nah, perbanyak sujud itu artinya apa? Kalau di syarahnya itu ai bikasrati sholatit tatawwu, perbanyaklah dengan sholat-sholat sunnah. Kalau kita ingin seperti yang disampaikan Rasul itu, maka perbanyaklah sholat sunnah. Jadi bikasrotis sujud, memperbanyak sujud. Sujud di sini diartikan dengan sholat, Sehingga ibadah yang
paling istimewa di tengah-tengah sholat itu adalah sujud. Ya, karena sujud itu wujud daripada penghambaan kita kepada Allah. Nah, sujud yang bagaimana yang betul-betul dikasih oleh Allah itu secara fikih syarat-syarat sujud itu ya syarat bukan ini ya. Syarat afdolnya sujud itu ada berapa anggota yang harus nempel di tempat sujud? Pinten? 7 napa mawon? Nah, dahi nomor kali irung nomor 3 tangane pinten? Kali nomor sekawan pinten? Dengkul pinten? 6 terus kaki kali berarti pinten? 8 kada jare 6 kok dadi 8 jare 6 dadi 8 nah nggih teng fikih niku memang ada 7 anggota sujud yang harus nempel di tempat sujudan ya. Yang pertama dahi. Kenapa kita ini pakai kopiah? Itu karena agar dahi kita ini nempel langsung ke tempat sujud. Ya. Untuk apa ini juga? Untuk agar jikalau rambut kita itu panjang itu tidak menghalangi dahi kita nempel di tempat sujud. Mulanya harus diginikan, biar bersih. Yang kedua yang sering saya lihat itu ibu-ibu biasanya. Lho Pak, ngintip berarti sampe nek salat. Boten maksudnya teng mriko. Nggon kula mriko lho sekolahan. Jadi pas salat niku nek rukuh napa? Putusan ya. Rukuh putusan niku kadang-kadang ngelembre sujud terus ngelembre tengajeng nutupi tempat sujud kita. Nah itu mboten pareng ya, mboten pareng. Lho Pak, sah napa mboten Pak salate? Pun gak usah ngomong ngoten. Sing penting nek pas sujud iku aja sampai nutupi ini. Ini langsung masuk di tempat sujud. Ya. Itu yang pertama. Itu kelemahan mukena putusan itu di situ. Ketika sujud dan ketika apa? Takbir. Ketika takbir itu bahaya. Ketika takbir, nih lengannya pendek, ya, lengannya pendek. Allah, apa mana kena angin. Buka sampean. Ya, hati-hati. Itu mukena putusan apa mana sing putusannya rada jangkis, rada pendek wah. Itu. Jadi hati-hati ini pas sujud nih. Terus yang kedua adalah irung jarene Pak. Irung menon nggih. Mboten ya, irung mboten. Dua telapak tangan. Yang berikutnya napa? Nggih, dengkul kali. Nomor berikutnya napa? Kaki. Napa niki epek-epek kaki, epek-epek kaki, ujung epek-epek kaki. Kaki niki kudu di napa? Ditancapkan. Jadi 7 anggota sujud itu harus ditempelkan. Kula nanti semerap niku sujute sikile di bengkang nang ngene. Pun mari ngene dincepno, celep. Jadi betul-betul sujud ya. Betul-betul sujud. Itu untuk kesempurnaan sujud ya. Itu untuk kesempurnaan sujud. Kalau enggak bisa Pak, kalau memang sakit, ya enggak apa-apa orang sakit. Nah, ketika sujud itu, maos napa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Lah, teng mriki diajari malih. Nah, Prof. Ali yang mengajarkan ke kita, sholat itu ayo dinikmati, betul, ayo dinikmati, betul. Nih, dinikmati. Ya di gerakan-gerakannya itu. Utamanya sampun ngantos panjenengan ngilangi tumakninah, ngulangi tumakninah, cedut. Ya. Jadi tut leren.
Dinikmati ngeten, salat itu dinikmati. Ojo banter langsung ini. Sambil gerak sambil doa. Kalau bisa ketika berdiri jenak dulu, ketika rukuk jenak dulu, leren dulu, terus dinikmati doanya, doa. Leren dulu, sami Allahu liman hamidah. Dinikmati lagi, Allahu Akbar. Minimal itulah untuk kita. Nek niru Rasulullah temen nggih abot. Rasulullah niku salat niku bacaan ayatnya itu sampai 200 ayat ya. Satu rakaat niku 200 ayat. Konon ada riwayat mengatakan bahwa sampai ukuran biyen kan mboten enten jam. Ukuran ini niku nggih aktivitas. Pernah itu ada riwayat mengatakan sahabat itu menunggu sholatnya Rasul itu sampai dia itu menyembelih kambing, mari ngono etet-etet kambing sampai mari kabeh, iku sik durung mari sak rakaat. Kira-kira pirang jam kambing si sembelih dietet-etet mari itu sik durung mari satu rakaat itu. Saking suwene. Kenapa? Yang menikmati sholat. Kita tidak bisa ya, karena gak hafal. Yang kedua, yang minimal kita ini tadi gerakan-gerakan sholatnya itu disempurnakan. Terus napa niki doanya disempurnakan. Nah, ditambah doanya ini. Rabbi inni zalamtu nafsi. Ayo dibaca bismillahirrahmanirrahim. Rabbi inni zalamtu nafsi. Faghfirli dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Artinya napa? Ya Allah, ya Tuhan, sesungguhnya aku ini zalim terhadap diriku sendiri. Faghfirli, maka ampuni aku ya Allah atas dosa-dosaku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sesungguhnya tidak ada yang bisa memaafkan dosa kecuali Allah. Pun hafal? Pun alhamdulillah. Dereng hafal, nggih diapalaken teng griya mawon. Diapalaken teng griya. Jadi apalagi bacaan pokoke sujud iku wis digawe subhana rabbiyal a'la bihamdi. Mari ngono disuwe-suwe tapi nek omah wae, nek kene purik jamaah. Pak Ma'ruf salat sujud iku suwene purik melayu. Kate dodolan e sujude suwene. Nek mulane imam niku kudu cerdas. Cerdas napa? Ya cerdas. Ojo sampai makmum ini keplayu gara-gara imam. Ya hal seperti ini itu memang hanya untuk sholat-sholat yang sunnah di rumah. Ayo dinikmati dengan baik. Itu tentang sujud. Bapak Ibu, berikutnya sampai kapan nih sholat di gang-gangi gitu nih? Tidak apa-apalah, ngikuti aturan ya. Cuma yang saya amati niku ngeten, Pak. Kula ngeten niki seimut riyin. Nek teng desa ngoten niku nek enten masjid terus keteblokan teleki cecek diapakaken. Dikei kapur, bunderi, tulisin apa? Najis. Najis. Nek kula tingali panjenengan gak wani salat kok gone abang-abang. Nate mboten sampeyan salat abang-abang. Niki mboten najis. Artinya apa? Ya ketika salat wajib memang begini biar ini. Pas sunah-sunah ngoten disolati sakno. Nangis sing abang-abang. Sing napa niki yang wakaf biyen sing bagian gini, aku gak tahu disolati rek ngono sing abang-abang. Ini masih tetap begini nanti sholat-sholat sunnah disolatilah sing abang-abang.
Masuk sholat panjat gini. Sholat sunnah ya sing gak abang. Sholat wajib ya sing gak abang. Sing abang, kaya apa ya? Damel sholat lah, mboten napa-napa. Napa malih saniki pun radi longgar ya. Sing abang-abang itu didamel sholat lah, damel sujud ben gak nangis. Bismillahirrahmanirrahim, lanjut. Ya Ali, he Ali, alaika bi sholatid duha. Alaika netepono sira bi sholatid duha kelawan sholat duha. Fis safari ing dalem lelungan wal hadari lan ing omah. Fa innahu mongko setuhune kelakuan idza kana tatkalane ana apa yaumul kiamati dina kiamat iku yunadi ngundang-undang sapa munadin wong kang ngundang-undang min fauqi syarafil jannah min fauqi syarafil jannah saking dukure wong-wonge swarga. Aina utawi endi alladzina wong akeh kanu kang ana sapa alladzina wong akeh yusalluna kang padha salat sapa wong akeh ad-duha ing salat duha. Udkhulu melbu sira kabeh min babid duha saking lawange duha bisalamin aminin kelawan keselamatan aminin tur keamanan. Alaika bi salatid duha netepono. Tetaplah kita untuk salat duha fis safari wal hadari pada waktu kita bepergian maupun saat kita di rumah. Nah, ini menunjukkan keutamaan salat duha sehingga salat duha saja kalau bisa jangan sampai kita tinggalkan baik saat di rumah maupun saat bepergian. Sampun salat duha. Ibu-ibu, bapak biasa salat duha nggih. Diupayakan salat duha. Salat duha niku minimal pinten rakaat? 2. Maksimal pinten rakaat? Mboten niku nggih. 12 rakaat. 2 rakaat yang ada di hadis itu yang biasa dipakai orang itu yang 4 rakaat dengan dua salam. Kenapa ada di situ disampaikan kalau kita tidak pernah meninggalkan 4 rakaat pada hari itu maka akfika akhirahu, maka dicukupkan oleh Allah segala kebutuhan kita. Pun mboten usah mikir niki napa niki terlalu dunyo nih. Berarti ini jadi sugih aku kari-kari ya. Yang penting ayo sholat itu untuk Allah lah ya. Sebagai ini wujud kita ini ibadah kepada Allah. Fa innahu idza kana yaumul qiyamati yunadi munadin, nanti pada hari kiamat itu malaikat yang menyeru, yang mengundang orang-orang yang biasa sholat duha itu diundang. Sopo sing biasa sholat duha, teko Pak Suroto, Pak Raji, teko, ya, Pak Budi, teko Pak Budi, Pak Budi teko. Udkhulu min babid duha. Kemudian disuwun, ayo Pak Roto, Pak Raji, Pak Budi, ana mlebu nang swarga lewat pintu iku Pak Budi. Ojo pintu-pintu liyane, pintu iku. Pintu dari pintunya duha. Nanti kita ini mencari pintu-pintu masuk surga itu pun sakarepe panjenengan sing biasa salat duha diistiqomai sampai duha itu betul-betul tidak pernah lepas dari kita. Nanti ketika kita mau meninggal itu seiling ya Allah, mosok aku katene mati jam yamin rek durung salat duha, tapi wis gak apa-apa wis ikhlas mati. Akhirnya matinya itu dalam kondisi apa? Menunggu salat duha. Masya Allah, panjenengan nanti bangkit dari alam kubur langsung iling, ya Allah, duha saiki. Sehingga apa? Itu bahasa
pembiasaan itu begitu, ya, pembiasaan itu. Salah satu dari pahala yang besar itu adalah menanti sholat. Kemarin Jumatan saya sampaikan juga salah satu orang yang dinaungi untuk bisa dinaungi dari akhir itu orang yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Wis lah panjenengan ngikatno sesuatu, hati panjenengan ke salah satu ibadah yang panjenengan mampu, terus kemudian itu dita'alluqkan, dicentel nang Gusti Allah, ya Rasulullah, kula niku saged niki mawon pun betul-betul dicekeli bener nek sing iso napa niki poso Senin Kamis cowokeli teman sampai merindukan betul pingin ngelakoni itu dengan sebaik-baiknya sampai kita meninggal dunia itu membawa kesan. Ya. Pak Slamet misalkan, Pak kula niku mboten saged napa-napa, saged napa dagang tapi setiap nyekel sepeda motor karo dagang Pak Slamet iku maca subhanallah ya Allah kula niki saged cuma maca subhanallah wis sambil sepeda motoran ngebel tet subhanallah gak apa-apa ya Allah sampai merindukan itu dan nempel betul kepada kita sampai nih turu-turu iku lho sampai ngipine subhanallah mas gak lapo-lapo cuma betul-betul ada di situ ya. Itu nanti betul-betul kita akan diundang oleh malaikat-malaikat yang kita cintai ibadahnya itu akan mengundang kita untuk menuju surga dengan pintu yang kita cintai itu, Jadi ayo kita membiasakanlah walaupun sedikit-sedikit ya, apapun yang bisa panjenengan lakukan sesuatu ibadah yang kita istiqomahkan, wis nyekeli iku ae, isokku salat jamaah nang masjid ya salat jamaah nang masjid tok. Isokku adzan ya wis adzan tok. Wis gak apa Pak Slamet wis. Ojo dikekno mik iki, nek isok mik tak gawa muli ae. Pokoke tak gawa muli soalnya apa sing adzan ben aku. Ya aja ngono banget ya. Karena saking cintanya pengin adzan terus ya ampun. Jadi bisanya itu, semoga itu semuanya bisa mengantarkan kita masuk ke surganya Allah. Wa ma ba'atsallahu min nabiyyin illa wa amarahu bi salatid duha. Ya, tidaklah Allah mengutus orang nabi itu kecuali Allah memerintahkan untuk salat duha. Ini pentingnya salat duha. Hadirin jamaah rahimakumullah, mungkin dua nasihat itu yang kita pelajari pada hari ini, semoga kita bisa menjalani ibadah-ibadah kita dengan lebih baik untuk kedepannya.